membantu pengembangan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kali ini kita sudah memasuki episode ke-41 dari tafsir Suluk Linglung Sunan Kalijogo. Kali ini kita akan membahas bait ke-45 sampai dengan bait ke-47 dari Pupuh Kinandi dari kitab Suluk Linglung yang merupakan karangan Imam Anom yang terinspirasi dari kitab Duriyat karangan Sunan Kalijogo. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu untuk menemukan hakikat diri. Bait-bait ini menjelaskan tentang filosofi kelir dan wayang dalam seni perwayangan dalam kehidupan manusia. Apa makna filosofis dari kelir dan wayang tersebut? Episode ini akan membahasnya untuk sahabat sekalian. Oleh karena itu, ikuti video ini sampai dengan selesai agar tidak terlewatkan setiap bagian penting yang terdapat di dalam video ini. Konten dalam video ini adalah merupakan penafsiran dari kitab Suluk Linglung yang diambil dari berbagai sumber referensi dan tidak menutup kemungkinan akan adanya perbedaan penafsiran dari para pemirsa sekalian. Oleh karenanya, silahkan sampaikan pendapat sahabat sekalian dalam kolom komentar yang tersedia di bagian bawah video ini. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share untuk membantu pengembangan channel ini. Monggo kita mulai saja dari bait yang ke-45. Lir kelir lan wayangipun, wayang tan ngawruhi kelir, hiya junub sunar awediya, kang resik cise miriki hiya Muhammad badan Allah. Muhammad tan ono keri. Artinya, kehidupan itu seperti layar dengan wayangnya, sedangkan wayang itu tidak tahu warna layar akibat junub sudah bersatu erat. Tetap bersih badan jisimmu, adapun Muhammad badan Allah, nama Muhammad tidak pernah pisah dengan nama Allah. Kelir atau layar atau tirai yaitu merupakan pembatas berupa kain putih tempat dalang memainkan wayang yang bayangannya bisa dilihat dari balik layar. Hal itu memiliki simbol atau arti bahwa kelir melambangkan alam semesta yang penuh dengan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Kadang manusia tidak mampu memahami tanda-tanda kebesaran Allah karena penuh dengan dosa yang digambarkan dalam bait ini sebagai junub, yang berarti kotor karena hadas, hingga dalam bait ini disebutkan wayang tan ngawruhi kelir. Kelir adalah merupakan perlambang alam semesta, sedangkan wayang adalah manusia. Manusia yang hatinya kotor tidak akan pernah melakukan tadabbur untuk mengetahui tanda kekuasaan Allah, tanda kebesaran Allah. Perpaduan kelir dan wayang dimainkan di depannya, sedangkan penonton ada di balik layar yang lain, sehingga hanya terlihat bayangannya. Ini memiliki makna bahwa kehidupan manusia merupakan suatu perilaku yang sangat misterius. Ia hanya dapat ditafsirkan oleh orang yang mau berpikir atau berfilsafat bagi penganut filsafat ketuhanan. Manusia beriman yang dituntun oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian di bait yang ke-46, hidayat pan imanipun gegenteni rohiyang widi ing ngaran Rasulullah Muhammad kang badan mukmin, roh mukmin, apan dukiyo, roh indofi iman neki. Artinya, bukankah hidayat itu lewat Muhammad itu harus diyakini sebagai pemberian Allah, dapat pula disebut sebagai utusan Allah. Nabi Muhammad juga termasuk badan mukmin atau orang yang beriman. Roh mukmin identik pula dengan roh idhofi dalam keyakinanmu. Kelir adalah tempat dalang menggelar pertunjukan wayang. Manusia sebenarnya adalah kelir dari Tuhan, tempat Tuhan memunculkan manifestasinya. Dalam diri manusia, sifat-sifat Tuhan mengejawantah dalam secara relatif. Adapun yang menjadi wayangnya adalah dirimu, yakni badan kasar manusia yang menyandang keadaan janabah dan nifas. Apabila digosok halus maka muncullah mustikanya seperti emas yang disepuh. Muhammad dan Allah adalah satu paket keimanan. Beriman kepada Allah juga harus beriman kepada Muhammad, karena Muhammad adalah merupakan utusan Allah di bumi. Maka Rasulullah SAW juga berdiri sebagai utusan Allah. Kita mengenal Allah juga melalui Nabi Muhammad, bukan melalui yang lain. Iman orang mukmin itu nyata, imannya badan dan roh idhofi. Itulah kenapa kemudian syahadat terdiri dari dua macam syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul, yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Kemudian di bait yang ke-47, iman maksum wastanipun kang antuk panutan jati, pan mangkono kawruhira yen ora urip pireki, iku padha lawan kewan yen tan weruh wuwus kang riyin. Artinya, disebut imam maksum, disebut iman maksum kalau sudah mendapat panutan jati atau pedoman yang sebenarnya. Bukankah demikian itu pengetahuanmu? Kalau tidak itu begitu, berarti itu sama dengan hewan yang tidak tahu adanya sesuatu di masa yang telah lewat. Iman orang mukmin lepas dari kesalahan atau maksum, yang memiliki arti bahwa iman itu tidak pernah salah, yaitu iman yang benar dan sudah memperoleh pedoman yang sebenarnya, atau dalam istilah ini disebut sebagai panutan jati. Keimanan yang benar tentu harus diperoleh dengan cara yang benar, yaitu tuntunan yang termaktub dalam Al-Quran maupun hadis. Keimanan yang diperoleh dari luar tuntunan keduanya adalah keimanan yang sesat. Apabila kamu tidak berusaha untuk memperoleh panutan jati, maka tidak ada bedanya dengan binatang yang tidak pernah memahami kejadian yang telah berlalu. Bait ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya memilih guru yang tepat, sehingga benar-benar bisa menjadi panutan jati. Lantas, bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang itu benar-benar ahli atau pakar, sehingga layak dijadikan sebagai guru yang tepat? Imam Asy-Syatibi dalam kitab yang sama menjabarkan dua tanda dan bukti kepakaran seseorang guru dalam bidang ilmu. Yang pertama, ia telah mengamalkan apa yang telah ia pelajari, sehingga ucapan yang keluar darinya sesuai dengan perbuatannya. Apabila perbuatannya tidak sesuai dengan ucapannya, maka ia bukan ahli yang pantas untuk diambil ilmu darinya, serta ia tidak pantas dijadikan panutan dalam ilmu apabila dirinya belum bisa mengamalkan apa yang diucapkannya.
Kedua, ia adalah seorang guru yang dahulunya ditempa oleh para pakar dalam bidang keilmuan tersebut. Ia telah sempurna mengambil ilmu dari guru-gurunya, serta ia telah lama hidup bersama atau mulazamah dengan para guru-gurunya, sehingga ia pantas mendapatkan pujian dan gelar sebagaimana guru-guru mereka. Sahabat sekalian, demikianlah pembahasan bait ke-45 sampai dengan bait ke-47 dari buku Kinanti. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari bait-bait ini untuk menemukan hakikat diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.